Saya ingin memberikan sebuah kalimat yang berkuasa bagi kita, bahwa orang yang cinta Tuhan pasti cinta pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang yang cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan, kepada mereka Tuhan akan banyak berkomunikasi, Tuhan akan banyak berbicara, Tuhan akan banyak memberitahu tentang proyek-proyeknya, yang di dalamnya anak-anak Tuhan seperti itu akan berkontribusi, akan dilibatkan, bisnis-bisnis mereka akan dipakai oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, karena mereka sangat cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, dan selalu berkomitmen untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apakah saudara termasuk di dalamnya? Saya percaya semua anak-anak Tuhan yang tahu bahwa ini adalah kehormatan besar, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan apapun. Bahkan mereka akan menggunakan kegiatan mereka, pekerjaan mereka sebagai sarana, akses untuk mereka bisa mengerjakan, mendapatkan proyek-proyek pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara sekalian, Allah ingin bermitra dengan kita. Amin. Ini luar biasa saudara. Kalau kita diajak bermitra dengan Tuhan, ikut serta dalam proyek-proyek Allah. Ini proyek kekal saudara, proyek-proyek yang bersifat kekal. Proyek-proyek yang ada dalam dunia ini hanya sebatas dunia ini ada, sesudah itu tidak ada lagi. Tapi proyek-proyek yang Tuhan ajak kita untuk ikut serta di dalamnya, ini proyek-proyek yang bersifat abadi saudara, hasilnya abadi. Saudara, oleh sebab itu suatu kebanggaan kalau kita bisa ada dalam proyeknya Tuhan. Hari-hari ini kita harus pastikan bahwa kita berada dalam proyeknya Tuhan. Ingat, kita sudah belajar bahwa dalam bekerja yang kita kejar yang utama bukan uang. Yang kita kejar itu adalah buah bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Amin. Kita harus berbuah. Allah memberikan kita pekerjaan, Allah memberikan kita bisnis, Allah memberikan kita kedudukan, Allah memberikan kita jabatan. Itu semua adalah tujuannya. Itu hanya fasilitas untuk kita sebenarnya mengerjakan proyek-proyek kerajaan Allah bersama dengan Tuhan. Itu cuma jalur-jalurnya saja. Amin. Saya dan saudara sama saja. Cuma saya jalurnya gereja, jalurnya kependetaan. Ya, tapi saya mengerjakan bisnis kerajaan Allah. Saya mengerjakan proyek kerajaan Allah di dalam pengajaran, di dalam berkhotbah. Sama juga dengan saudara. Saudara sebenarnya di bidang kehidupan saudara, di area kehidupan saudara, saudara ada di sana sebagai hambanya Tuhan. Haleluya. Saudara mitra kerja ilahi. Mari lihat saudara apa yang firman Tuhan ajarkan tentang status kita sebagai mitra kerja ilahi. Yang pertama, kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam bahasa asli, kata mengusahakan memakai kata abad. Dari kata ini kita menemukan kata abdi, atau juga kata aboda. Aboda itu ibadah, pelayanan, atau penyembahan. Itu arti kata abad. Ternyata bahasa asli tentang mengusahakan. Tuhan bilang usahakan. Tetapi di dalamnya ada spirit, kamu mengabdi kepadaku di situ. Kamu aboda di situ. Di dalam tugas ini kamu itu beribadah kepadaku. Kamu melayani aku, kamu menyembah aku. Artinya saudara sekalian, walaupun itu pekerjaan mengusahakan Taman Eden, pekerjaan memelihara Taman Eden, tetapi spiritnya adalah spirit melayani Tuhan.
Yang dia miliki adalah roh melayani Tuhan, roh abad, roh abdi, roh pelayan, roh melayani Tuhan, roh mengabdi kepada Tuhan. Di tengah-tengah dia mengusahakan taman itu, Tuhan bilang kamu abad, kamu abdi, kamu aboda, kamu ibadah, kamu melayani, kamu menyembah di situ. Haleluya. Jadi ketika melakukan itu, di dalamnya terkena Kolose pasal yang ke-3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk Tuhan. Jadi Tuhan harus dapat sesuatu. Ketika Tuhan mempercayakan kita, memberkati kita dengan suatu pekerjaan, kita harus lakukan itu untuk Tuhan. Artinya apa? Tuhan dapat apa? Kita harus tanya, apa kontribusi pekerjaanku ini untuk Tuhan? Apa yang aku kerjakan untuk Tuhan lewat pekerjaan ini? Bagaimana pekerjaan ini menghasilkan sesuatu bagi Tuhan? Dan saya mau katakan ini bukan bicara tentang uang semata-mata, bukan. Tetapi kita ada di tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita adalah saksi di sana, itu persoalannya. Haleluya. Ada mungkin orang berkata, saya sebetulnya nggak begitu seret. Kalau cuma dari segi penghasilan, saya nggak begitu senang dengan pekerjaan ini. Tetapi yang membuat saya menyukainya adalah saya mempunyai peluang untuk melayani lewat pekerjaan ini. Itu, haleluya. Ada orang malah berpikir begini, Tuhan saya mau jadi dokter. Karena dengan menjadi dokter saya bisa berjumpa dengan banyak orang yang sakit, mungkin juga nggak ketolong di situ. Saya punya kesempatan untuk bersaksi tentang engkau. Jadi dia menjadi dokter, dia melakukannya untuk Tuhan. Karena dia mengejar pelayanan lewat itu. Dia mengejar buah bagi kerajaan Allah, bukan sekedar uang. Itu maksudnya, saudara. Apapun yang kita kerjakan di dalamnya ada pengabdian kepada Tuhan. Ada sesuatu yang tidak kelihatan yang kita sedang kerjakan di balik pekerjaan yang kelihatan. Ada pekerjaan rohani, ada proyek rohani yang sedang kita garap di dalam pengabdian itu. Walaupun kelihatannya kita bekerja secara sekuler. Orang-orang yang punya spirit seperti ini, dia tidak akan segan-segan diinstruksi oleh Tuhan. Mau nggak kamu berhenti sebentar? Ada jiwa yang membutuhkan kamu loh. Loh ini sudah setengah jalan pekerjaanku. Tapi ini kalau kamu mau garap ini, aku akan berkati kamu lebih lagi di pekerjaan itu. Karena kalau pekerjaan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau buah-buah bagi kerajaan Allah, nggak mungkin Tuhan nggak berkati pekerjaan. Tidak akan mungkin rugi. Haleluya. Saudara ingat orang Israel, tiap hari di padang gurun mereka pungut mana, sesuai kebutuhan. Tetapi pada hari yang ke-6, saudara, itu Tuhan bilang 2 kali lipat aku kasih. Karena besok kamu harus ibadah. Kamu nggak boleh keluar untuk pungut mana, besok hari ke-7 kamu harus sabat. Jadi hari ke-6, Tuhan sudah kasih 2 kali lipat. Haleluya. Maksudnya apa? Tuhan gak mau hutang mana kepada bangsa Israel di hari ke-7. Dia sudah kasih di hari yang ke-6. Bisa juga dia kasih nanti di hari yang pertama, dia lipat gandakan, terserahlah dia mau lipat gandakan di mana di hari-hari ini. Makanya saudara, orang yang kenal Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi pekerjaan Tuhan, dia tidak akan eman-eman ketika Tuhan instruksi sebentar, aku ada proyek bagimu, proyek kerajaan Allah. Bukankah memang pekerjaan kita bukan mengejar uang, tapi mengejar proyek kerajaan Allah, mengejar agenda-agendanya Tuhan.
Kenapa kita seringkali nggak pernah dikasih proyek oleh Tuhan? Karena kita nggak pernah sadar bahwa pekerjaan kita bukan ngejar uang, tapi ngejar proyek kerajaan Allah. Pekerjaan kita itu cuma akses tok, cuma jembatan saja. Kita harus siap-siap menghentikan. Kalau Tuhan bilang bisa, 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Aku ingin kau bercakap-cakap dengan seorang. Untuk kemudian menyepakati waktu untuk berbicara lebih jauh tentang kabar baik kerajaan Allah. Haleluya. Kita hanya perlu siap-siap sebagai mitra kerja Allah. Haleluya. Kalau kita selalu hidup tiap hari dengan kesadaran itu, kita tidak akan pernah miskin proyek kerajaan Allah. Tuhan itu akan ada proyek. Semakin kita setia dengan proyek kerajaan Allah, semakin jembatannya diurus oleh Tuhan. Jembatan itu apa? Bisa pekerjaan kita, bisa kedudukan kita, bisa jabatan kita, dan lain sebagainya, itu jembatan. Kayak Presiden Jokowi, kalau memang daerah itu memang punya prospek ekonomi yang luar biasa, dia tidak akan segan-segan kayak di KIB Batam. Oh, akan ada labuan, akan ada bandara di sana, bahkan masuk ke Wilayah sini sudah dibuka jalannya lebar-lebar. Yang tadinya kampung sekarang jadi daerah elit. Saya mau beritahu, kalau hidupmu, pekerjaanmu dilewati, menjadi akses untuk proyek kerajaan Allah, engkau punya pekerjaan kan jadi elit. Haleluya. Inilah waktunya kita anak-anak Tuhan jangan tertipu oleh iblis seolah-olah yang penting aku punya banyak uang. Saudara, bukan itu yang kita kejar. Saya sangat bergairah sekali berbicara ini. Tadi sementara kita menyembah Tuhan, Tuhan cuma kasih kalimat itu. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta pekerjaan Tuhan. Haleluya. Memang ada orang yang cinta pekerjaan Tuhan tapi nggak cinta Tuhan, ada. Hobi melayani saja. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia akan terus cinta pekerjaan Tuhan. Itu artinya satu kali 24 jam tiap hari dia selalu haus. Tuhan, proyek apa? Tuhan, aku kok gak dapat proyek. Sudah lama aku gak dapat jiwa ini. Sudah lama aku gak terhubung ini. Sudah lama aku sepertinya orang Kristen yang tidak berguna ini. Kok aku gak jadi berkat ini? Tuhan, karena apa? Kalau cuma uang yang kita cari, uang itu gak kekal. Satu waktu krisis dunia meningkat, kita gak bisa kemudian menuntut Tuhan, tolong aku. Ngapain tolong? Pekerjaanmu gak ada gunanya bagiku. Hati-hati. Haleluya. Kita harus, maaf ya, jangan hanya membingkai pelayanan itu di gereja. Tapi saya sudah melayani di gereja. Saya sudah berkorban. Kita harus jadi terang di luar dinding gereja. Kita harus bawa proyek kerajaan Allah di luar tembok-tembok gereja. Bahkan di luar mimbar ini. Yesus tidak boleh dirantai di mimbar. Hanya di mimbar gereja saja. Padahal orang-orang luar tidak akan pernah datang ke sini kalau kita tidak pergi ke mereka lebih dahulu. Siapa orang luar? Apakah cuma kita, untuk kita saja Yesus mati di salib? Yesus mati di salib juga buat mereka semua. Kalau kita mengasihi Yesus, kita menghargai korban Yesus di salib, kita harus bawa banyak jiwa buat dia. Mari kita tangkap rohnya ini. Aliran roh. Ini gak boleh hilang di hati kita. Kalau kita kehilangan spirit ini, kita menjalankan kekristenan model apa? Kita bukan siapa-siapanya Tuhan. Kalau kita nggak ada dalam proyek kerajaan Allah, kita bukan siapa-siapanya Tuhan. Dan kita, maaf, Tuhan itu tidak berkewajiban untuk ngapa-ngapain kita. Tapi kalau kita mitra kerjanya Tuhan,
akan menjadikan kita orang penting kerajaannya. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan itu merancang pekerjaan kita sebagai ladang Tuhan. Tuhan mendesain pekerjaan kita sebagai ladang Tuhan. Amin. Di situ Tuhan mau bekerja. Jadi jangan bilang, oh yang sering berdiri di mimbar itu hamba Tuhan, itu pendeta itu yang hamba Tuhan. Kita enggak, siapa bilang? Kita semua itu sama. Jadi kalau kita menuntut pendeta, menuntut hamba Tuhan pendeta gembala harus begini, itu sebenarnya kita juga sedang menuntut kita, sebab si pendeta dan saudara itu sama, sama-sama hamba doang. Sama-sama mitra kerja, haleluya. Cuma areanya beda. Jadi sebenarnya sama saja tuntutannya antara hamba Tuhan yang mereknya pendeta dan hamba Tuhan yang mereknya jemaat. Sama saja. Haleluya. Jadi bukan, oh pendeta harus lebih banyak berdoa. Kita yang perlu didoa, siapa bilang? Kalau kita ngerti prinsip firman Tuhan ini, kita pasti mulai gemetar hati kita karena ada jiwa-jiwa juga yang jadi tanggung jawab saudara. Hati-hati. Ya, saudara jadi tanggung jawab saya, tetapi saudara ada tanggung jawab jiwa-jiwa juga. Jangan-jangan saudara tuntut pendeta gembala harus setia melayani kami. Ya, kami laksanakan dengan setia, tapi nanti satu waktu saudara juga akan dituntut. Kamu juga ada jiwa yang kamu bertanggung jawab. Mana jiwa-jiwa itu? Terus apa jawabnya kita nanti di hadapan Tuhan? Jadi jangan beda-bedain, amin. Yang berbeda cuma area, tapi tanggung jawabnya sama. Tanggung jawab melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat lebih jauh. Kita sudah sering membuka, bahkan dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, Tuhan akan beri kita proyek-proyek besar. Tapi sebelum Tuhan beri kita proyek-proyek besar, kerjakan dulu proyek-proyek kecil, hargai proyek kecil. Amin. Nah disinilah kemudian yang mendorong kita untuk sering berdoa, yang juga membuat kita haus baca Alkitab, karena nanti kalau kita sudah berhadapan dengan jiwa, supaya tidak gelagapan, kita pasti pulang rumah ingin belajar apa yang dia tanyakan. Amin. Kita ingin diskusi. Kenapa kita berhadapan dengan jiwa, dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan kebutuhan-kebutuhan rohani, di mana saya belum begitu mudeng, bagaimana menjawabnya, bagaimana melayaninya. Akhirnya begitu selesai kita bertemu dengan jiwa seperti itu, kita mungkin akan cari komunitas kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi saya baru bertemu jiwa, saya menghadapi pertanyaan begini, atau masalah dia seperti ini. Mari kita doakan bersama, nanti dapat hikmat. Itulah yang membuat praktek komunitas menjadi bergairah, praktek merenungkan firman menjadi bergairah, praktek berdoa juga menjadi bergairah. Karena apa? Ada proyek yang sedang dihadapi. Haleluya. Makanya orang-orang Kristen yang mitra kerja Allah, itu orang-orang Kristen yang kekristenannya lebih menyala daripada orang Kristen yang cuma penggembira yang penting hadir di ibadah dengar firman Tuhan, amin amin, tapi tidak melakukan apa-apa. Kekristenan mereka nggak menyala, cenderung padam. Nah bahaya sekali ketika orang Kristen itu padam rohaninya. Karena firman Tuhan berkata, suam-suam kuku saja Tuhan muntahkan, apalagi padam. Saya ingin mengatakan, kalau saya masih seperti ini saat itu tuh karena saya melayani. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya bukan pelayan Tuhan, kalau tidak tiap Rabu ada KKR Net, wah bahkan kemarin-kemarin tiap malam ada ibadah keluarga. Saya tidak bisa bayangkan apakah kerohanian saya akan tetap menyala. Saudara mungkin menyala karena terus dilayani, terus-menerus dicus, terus-menerus disulut dengan pelayanan KKR Net dan sebagainya. Tapi kalau misalnya saya nggak melayani, ya, terus saya bukan saudara, bukan jemaat GPD Weleri, sebab saya juga tahu bahwa audio-audio ini juga ditunggu oleh banyak anak Tuhan yang kehausan. Haleluya. Coba saya dalam posisi mereka, ya ampun, saya mungkin sudah kurus kering, tidak bergairah secara rohani. Mungkin saya sudah sumpek sangat mati, karena apa? Saya nggak punya sesuatu yang menantang saya.
Saudara, pelayanan, melayani proyek-proyek gereja membuat hidup ini bergairah, membuat kekristenan bergairah, membuat api rohani kita menyala, membuat doa kita lebih semangat, membuat kita lebih haus belajar firman Tuhan. Kalau kita nggak ada pelayanan, kita kelolodan firman, keakean firman. Tapi kalau kita ada pelayanan, contohnya malam ini, saya nggak kelolodan firman, walaupun tadi siang bersihin halaman sebelah. Kira-kira jam 3 saya masuk, saya mulai menyusun lagi. Nyusun ulang, menanyakan Tuhan. Saya begitu hausnya. Sampai tadi mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan masih kasih. Oh, orang yang cinta Tuhan pasti cinta pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan terus bicara itu. Jadi rupanya orang yang menjadi mitra kerja kerajaan Allah, itu orang yang kerohaniannya pasti terus menyala. Mungkin orang akan berkata sok rohani, ya peduli amat. Amat saja tidak peduli. Ya. Orang mau bilang, melebihi pendeta gayanya, tidak peduli. Yang penting kita menikmati api rohani itu. Haleluya. Tuhan akan kasih kita proyek-proyek yang lebih besar. Yang berikut, saudara. Kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus bekerja sama dengan teman-teman yang juga melayani pekerjaan Tuhan. Atau yang menjadi mitra kerja ilahi. Gak boleh sendiri-sendiri. Kenapa gak boleh sendiri-sendiri? Karena ada proyek yang memang gak bisa kita hadapi sendiri. Sebetulnya saya sendiri juga ada banyak pelayanan yang gak bisa saya kerjakan sendiri. Contohnya malam ini. Saya butuh tim untuk mendukung. Amin. Itu cuma contoh kecil. Ya, bisa sih saya pimpin dari awal. Tapi sudah tahu, hari Minggu kemarin saya gak bisa maksimal melayani karena suara habis. Jadi kalau saya pimpin pujian dari awal, khotbah sampai selesai, lebih-lebih lagi kacau. Nah saudara, ada kalanya anak Tuhan itu menjadi tawar hati ketika dihadapkan proyek, dia melihat proyeknya itu terlalu gede. Proyeknya itu tidak mampu dia kerjakan, dia merasa dirinya terlalu kecil. Dia merasa dia tidak punya kesanggupan. Oleh sebab itu kalau kita belajar Alkitab, Rasul Paulus pun punya teman sekerja. Jadi kalau ada penjara bilang, aduh kok tidak bisa, ya, ini bukan bagian gua, ini pendeta pun mungkin tidak bisa, apalagi aku jemaat biasa. Bukan begitu caranya, kita harus cari teman. Haleluya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Nah, kita akan belajar, kita lihat Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Lihat saudara. Walaupun Rasul Paulus itu rasul, tetapi seringkali itu serangan mental itu luar biasa. Sehingga dia bilang di sini, waduh, aku terhibur. Maksudnya apa? Ada kali di tengah-tengah tekanan yang dihadapi dalam pelayanan, kalau lihat 3 orang teman sekerja dia bisa senyum-senyum. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan dikira karena dia rasul, lalu dia superman secara rohani, di mana dia nggak butuh orang lain, karena dia kan rasul, diurapi Tuhan, sehingga dia bisa segalanya. Dia orang yang kebal terhadap tekanan, dia nggak butuh penghiburan, dia nggak butuh orang lain, siapapun. Enggak lah, Paulus juga, dia bilang 3 orang ini lumayan. Mereka menghibur aku ketika sudah capek, pergumulannya berat. Aduh, lihat 3 orang ini, mungkin saya gambarkan misal zaman sekarang, yang satu bisa nyanyi, dia mulai nyanyi, hati Paulus terhibur. Haleluya, haleluya. Yang satu misalnya Paulus sudah capek, tetapi yang satu tetap bersemangat, tetap berglori. Dia bangkit semangatnya. Jadi kita perlu teman sekerja juga. Mitra kerja Allah juga perlu mitra pelayanan dengan
para pekerja lainnya. Jadi ketika Tuhan tunjukkan proyek, Tuhan perlihatkan ada pelayanan yang bisa dikerjakan. Lalu tiba-tiba kita sadar, waduh ini nggak bisa sendiri. Segera berdoa, tanya Tuhan dengan siapa saya akan mengerjakan ini. Supaya buahnya nggak rontok duluan. Amin. Supaya kita bisa metik buah itu buat kerajaan Allah. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan pelayanan. Kalau Tuhan sudah bukakan, segera komunikasikan dengan gembala, lalu kemudian dipikirkan caranya, dengan siapa atau karunianya siapa yang dibutuhkan, segera berkoordinasi dengan teman sekerja, supaya pekerjaan pelayanan itu bisa terlaksana dengan baik. Haleluya. Kira-kira mulai dapat gambarannya ya. Ternyata kita nggak disuruh kerja sendiri. Suka atau tidak suka. Mampu atau tidak mampu. Kamu harus enggak gitu. Tuhan itu bijaksana. Haleluya. Tuhan itu enggak asal perintah. Enggak gitu. Ya Tuhan tuh tahu kok. Ya. Yang berikut saudara. Dalam 1 Korintus 3 ayat 5-9. Oleh sebab itu dalam pelayanan bukan kompetisi yang dipakai, tetapi saling melengkapi, komplit. Haleluya. Saling mengkompliti, gitu kira-kira begitu. Bukan saling berkompetisi, tetapi saling mengkompliti. Jadi dalam pekerjaan Tuhan makanya tidak boleh ada satu lebih menonjol daripada yang lain. Nggak bisa itu, pekerjaan Tuhan nggak bisa dikerjakan dengan saling bersaing, nggak bisa. Gak bisa kemudian pendeta jam semuanya harus lebih hebat dari yang lain, gak bisa. Saya butuh orang-orang lain. Amin. Haleluya. Jadi saling melengkapi, ini yang membuat pelayanan itu enteng. Ada kalanya pelayanan yang nampak ringan pun menjadi kacau balau karena kita kerjakan sendiri. Kita harus bergandeng tangan. Karunia kita belum cukup lengkap untuk menangani sebuah pelayanan yang membutuhkan memang karunia dari orang lain. Jadi kita nggak bisa menolak. Makanya dalam pelayanan, kemitraan, saling melengkapi itu dikedepankan. 1 Korintus 3 ayat 5-9. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Siapa Apolos? Siapa Paulus? Itu cuma pelayan Tuhan, toh masing-masing menurut jalannya. Haleluya. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ada orang cuma dikasih karunia untuk menanam. Nggak dikasih karunia untuk menyiram. Orang lain yang menyiram. Haleluya. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Lakukan saja bagian-bagian kita bersama-sama, lalu kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Amin. Coba katakan, baik yang menanam dan yang menyiram adalah sama. Oh, yang menanam itu yang berkhotbah, yang nabur benih kelihatannya hebat, berdiri di mimbar teriak-teriak, oh luar biasa. Tetapi kemudian yang menyiram itu di belakang layar, itu nggak ada yang lihat, itu pekerjaan enggak lebih rendah, sama di hadapan Tuhan. Itu artinya kalau kita kerjakan dengan setia, Tuhan akan berkati kita. Jadi jangan dikira bahwa kalau bisa khotbah di mimbar teriak-teriak itu hebat banget. Terus saya cuma rawat jiwa-jiwa. Setelah dimenangkan saya yang mendampingi dia bertahun-tahun supaya nggak tinggalkan Tuhan. Terus itu malah lebih lagi. Berkhotbah menabur itu 1 jam. Tapi merawat, menyiram itu berulang kali loh. Haleluya. Jiwa yang dimenangkan dari penginjilan seorang penginjil besar. Mungkin saudara sering kagum kan kalau ada KKR lapangan besar, seorang pengkhotbah, wow saudara-saudara in the name of Jesus, haleluya.
jiwa dimenangkan. Yang rawat, yang siram itu siapa? Dia tinggal pergi. Akhirnya yang rawat itu gembala bareng jemaat lokalnya. Kalau nggak dirawat, nggak disiram, dia terhilang lagi. Penginjilnya itu cuma 1 jam. Mana lebih penting? Menurut Alkitab sama. Haleluya. Dari pendeta, pengkhotbah, penginjil besar, KKR lapangan itu dengan yang menyiram, yang merawat itu sama kualitas pelayanan. Jadi jangan saudara mengagumi pendeta KKR lapangan, saudara nggak mengagumi hamba Tuhan di gereja lokal saudara yang merawat. Yang merawat itu lebih banyak air mata. Si penginjil sudah pergi, dia nggak tahu apakah saudara jadi anak atau enggak. Yang tahu itu gembala saudara yang doa Tuhan. Yang menyirami pertumbuhan rohani saudara dengan air mata itu gembala saudara. Lalu saya sebagai gembala, saya menangkan jiwa juga, saya layani juga, saya khotbah juga di sini. Lalu ada teman saudara yang sadar, dia mau serius dengan Tuhan. Yang mendampingi dia adalah saudara. Saudara dengan saya juga sama. Haleluya. Ini yang penting. Ya. Lalu kemudian dikatakan apa? Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sama terima upah. Jadi kalau saya khotbah dengan setia, saya terima upah. Saudara yang mendampingi jiwa-jiwa di komsel, di kompak, di komunitas kecil, saudara juga akan terima upah. Yang akan terima bukan saya. Upah saudara ya upah saudara, upah saya upah saya. Haleluya. Mau terima upah enggak? Makanya jangan, kalau saudara mau melayani, jangan pandang manusia. Nanti kesenangan si A, si B. Oh jangan. Ya, saudara ngejar upah apa enggak itu? Haleluya. Kerjakan saja dengan setia. Upahmu nanti tersedia. Haleluya. Mari kita lihat. Lukas 5 ayat 6 sampai 7. Ini kerjasama ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Haleluya. Lihat, mereka nangkap ikan nggak mampu sendiri, mau goyah. Panggil teman. Coba katakan panggil teman. Kalau dipaksain pasti sobek, kehilangan ikan, kehilangan perahu, bisa kehilangan nyawa. Untuk mereka sadar, nggak bisa sendiri. Ini tangkapan kita terlalu gede, kita perlu perahu lain. Maksudnya mereka nggak perlu jadi musuhan. Ya, mereka nggak perlu menganggap perahu lain itu saingan. Kita perlu mereka ini. Nanti perahu sama-sama penuh soalnya. Haleluya. Itu artinya bermitra, bekerja sama dengan tim. Mari kita mulai buka pikiran kita. Jadi kalau Tuhan hadapkan saudara kepada sebuah proyek pelayanan, lalu nampaknya besar, jangan cepat-cepat mundur. Waduh, ini tidak bisa, sayang sekali. Saya bukan pendeta soalnya. Saya nggak punya kemampuan. Ya, mau bagaimana lagi? Sudah, abaikan saja. Jangan. Cari teman. Kalau Tuhan perlihatkan itu pertama kepada saudara, itu tanggung jawab saudara. Bukan berarti mengerjakan sendiri. Saudara harus cari teman. Amin. Cari perahu lain. Supaya bisa nangkap semua, nggak ada ikan yang tercecer. Dengan begitu, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Yang berikut, saudara, Yohanes pasal 17 ayat 4, tujuan dari melayani. Mari lihat ya. Yohanes 17 ayat 4, aku telah
mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Yesus mempermuliakan Bapa di surga dengan mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kita pikir memuliakan Bapa di surga hanya dengan menyembah, memuji, haleluya, haleluya. Ternyata ada satu cara untuk mempermuliakan Tuhan dengan lebih dahsyat, yaitu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi mitra kerja Allah, ketika anak-anak Tuhan mulai cinta pekerjaan Tuhan, tujuan utamanya mempermuliakan Bapa di surga. Bukan supaya diri kita dipuji, bukan supaya diri kita nampak hebat, bukan. Tetapi supaya Bapa di surga dipermuliakan. Nah, orang-orang seperti inilah, ini konteksnya kan yang kita sedang bahas, bagaimana Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita. Bagaimana Tuhan bisa bicara dengan kita. Untuk tujuan apa Tuhan bicara dengan kita? Kalau kita orang-orang yang cinta pekerjaan Tuhan, orang-orang yang tidak tenang hatinya kalau melihat pekerjaan Tuhan terbengkalai, Tuhan akan banyak bicara dengan kita. Haleluya. Tuhan akan banyak komunikasi dengan kita.